Saat ini saya tidak menggunakan masker karena sedang tidak bersama siapapun dalam satu ruangan. Untuk teman-teman sekalian, selalu taati protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Untuk teman-teman sekalian, stay safe and stay healthy. Salah satu peran nakes untuk memberikan edukasi ataupun menyampaikan informasi kepada halayak umum, apalagi di tengah pandemi ini, merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Setidaknya dengan edukasi tersebut, para nakes bisa memberikan manfaat, yaitu untuk menekan angka penularan ataupun penyebaran COVID-19. Namun faktanya, ternyata banyak sekali para nakes yang pada akhirnya merasakan jengah dan juga lelah kepada masyarakat umum karena merasa bahwa masyarakat umum ini kok sepertinya sudah tidak percaya lagi ya dengan para nakes, sehingga terjadi yang namanya krisis kepercayaan. Namun percayalah, pasti ada satu hal yang membuat mereka itu tidak percaya dengan kita. Bisa jadi ketika kita mengedukasi mereka, menyampaikan segala informasi kepada masyarakat umum, presentasi kita, edukasi kita tidak menarik dan akhirnya tidak berdampak, bisa jadi. So, buat para nakes, saya ingin tahu bagaimana cara mengedukasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat umum dengan lebih menarik dan juga berdampak. Yuk tonton video ini sampai dengan selesai. Tips yang pertama adalah buatlah materi sesederhana mungkin dan juga hindari kata-kata medis. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa audiens kita itu berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga untuk bisa menguasai seluruh audiens tersebut, maka kita harus buat materi sesederhana mungkin. Karena biasanya kalau misalkan kita sudah menyajikan materi yang rumit, audiens itu sudah mulai lelah mendengarkan, akhirnya tidak tertarik, akhirnya tidak mendengarkan. Jadi kita mengedukasi itu sia-sia. Lalu kemudian terkait kata-kata medis, kita terkadang para nakes itu sering tidak menyadari menggunakan kata-kata medis. Misalkan yang paling sering digunakan adalah kata hipertensi. Bisa jadi ada beberapa orang yang paham, tapi mungkin lebih banyak lagi orang yang tidak paham. Sehingga silakan ganti kata hipertensi tadi menjadi yang lebih awam dan lebih dipahami orang banyak, yaitu darah tinggi. Lalu kata medis yang berikutnya yang sering digunakan juga oleh para nakes adalah diabetes mellitus. Sama, bisa jadi banyak sekali orang yang tidak paham apa itu diabetes mellitus. Ganti dengan kata penyakit gula atau kencing manis. Biasanya orang-orang awam dan masyarakat umum lebih paham dengan kata kencing manis tadi. Tips yang kedua adalah buatlah materi tersebut tidak terlalu serius meskipun materinya memang serius. Kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 itu bukanlah suatu hal sepele dan itu juga adalah suatu hal yang serius. It's not a joke anymore. Tapi dalam konteks mengedukasi, tentu kita harus sedikit sisipkan lelucon di dalamnya agar audiens itu tidak merasa bahwa kok materinya serius banget ya. Kenapa? Karena kalau materinya terlalu serius itu cenderung audiensnya akan mulai ngantuk, mulai capek, mulai nggak mau dengerin. So cari tahu deh jokes apa sih, lelucon-lelucon apa yang lagi ngehit saat ini, cari tahu seluruhnya. Misalkan apa ya jokes yang lagi digadang-gadangkan atau lagi diobrolin nih sama ibu-ibu, misalkan saat ini kan terkait apa nih, ikatan cinta atau apa ya terkait sinetron, kita bisa masukkan jokes tersebut ke dalam
dalam edukasi kita. Sehingga hal tersebut juga akan lebih mudah kita gunakan dan kita juga jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam lingkaran audiens kita yang ibu-ibu tadi contohnya. Tips yang ketiga adalah buatlah penampilan kamu semenarik mungkin. Gimana caranya ya membuat penampilan menarik sejak awal? Nah, kalau dari kata sejak awal maka memang kamu perlu menampilkan sesuatu yang beda daripada biasanya bahkan sejak pembukaan. Jangan sampai pembukaan kita di awal itu seperti ini. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Via. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas terkait vaksin ya Bapak Ibu ya, kegunaan vaksin di tengah pandemi ini. Yuk kita masuk ke materi pertama ya Bapak Ibu ya, apa itu vaksin? Nah itu kan terlalu serius, meskipun saya membawakannya mungkin tidak begitu serius tapi tetap cenderung kaku dan tidak ngenakin untuk didengar audiens. Sehingga pembukaan kita harus menggunakan teknik lain, misalkan kita gunakan pantun, berbalas pantun seperti itu, atau mungkin cerita, atau mungkin yang lebih interaktif seperti misalkan kita sama-sama bernyanyi, sama-sama senam, atau mungkin goyang TikTok yang lagi ngehits juga boleh gitu. Jadi pembukaannya jangan yang biasa saja, tapi yang beda daripada biasanya. Lalu yang berikutnya adalah terkait vokal. Vokal tentu tidak boleh yang namanya monoton. Karena kalau monoton cenderung membuat kita jadi ngantuk, jadi bete, jadi bosen seperti itu. Jadi naik turun suaranya itu ada, volumenya juga cukup terdengar sampai dengan ujung kalau misalkan kita ngedukasinya cukup besar audiensnya. Lalu juga penjedaan juga harus ada, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Lalu kemudian pastikan pronunciation kita, pengucapan kita juga cukup clear. Seperti itu. Dan juga bahasa tubuh juga yang lebih santai. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan yang paling berdampak nih dalam edukasi, dalam menyampaikan informasi atau apapun itu biasanya adalah dengan menyajikan praktik atau mungkin sharing knowledge. Kalau misalkan ada praktik silahkan lakukan praktik. Kalau tidak ada praktik kita coba buat sharing knowledge dengan audiens kita. Jadi kita sama-sama gali pengalaman yang sudah terjadi selama ini sehingga kita jadi tahu sebenarnya apa sih isu-isu ataupun kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat sehingga agak susah nih untuk memberikan informasi yang tepat kepada mereka. Dengan sharing ini kita jadi tahu bagaimana sih caranya supaya edukasi kita juga jadi lebih masuk kepada audiens kita. Lalu tips keempat adalah buatlah PowerPoint, brosur, dan juga lembar balik itu yang menarik. Jangan sampai PowerPoint-nya penuh tulisan atau PowerPoint-nya so colorful, warna-warni atau terlalu banyak animasi yang bergerak-gerak sehingga orang jadi salah fokus menontonnya, bukan menonton dan mendengarkan kita tapi lebih ke menonton PowerPoint-nya. Gunakan juga warna-warna pastel, warna-warna yang tidak terlalu ngejreng. Karena biasanya kalau para nakes mengedukasi itu biasanya kita akan menyebarkan atau memberikan brosur ya. Untuk apa brosur ini ya mereka bawa pulang untuk mereka baca kembali jika dibutuhkan. Jadi buatlah yang menarik karena kalau nggak menarik wah bahaya nih bisa jadi dibuang brosurnya. Seperti itu. Begitupun dengan PowerPoint-nya, pastikan PowerPoint-nya juga menarik tapi jangan terlalu membuat PowerPoint-nya itu jadi salah fokus ke sana. Seperti itu. Nah sama dengan PowerPoint tadi, jangan sampai kita buat PowerPoint yang terlalu heboh sehingga pada akhirnya audiens itu lebih fokusnya ke PowerPoint-nya bukan kepada kita dan juga materi yang kita sampaikan. Lalu tips yang kelima dan ini merupakan tips yang terakhir yaitu kita minta feedback audiens kita. Kita minta feedbacknya dan juga yang terakhir jangan lupa untuk monitoring.
Jika sudah selesai untuk presentasi, sudah selesai mengedukasi, maka di akhir sesi kita perlu mengevaluasi mereka dengan meminta mereka kembali mengingat atau mengucapkan apa sih poin-poin penting yang sudah kita sampaikan sejak awal. Yuk kita minta mereka untuk sama-sama mengingat dan mereview kembali. Seperti itu. Jika sudah, maka ya kita bisa pastikan ketika mereka sudah bisa mengucapkan atau mengulang kembali materi-materi penting dan materi-materi yang inti, maka wah, mereka sudah mendengarkan dengan baik materi kita. Dan yang tidak kalah penting terkait monitoring. Biasanya kalau kita mengedukasi masyarakat terkait gaya hidup, pola hidup, dan juga berbagai hal terkait kesehatan, tentunya kita harus monitoring. Jangan sampai kita edukasi sejam 2 jam kita pulang dan tidak lagi didatangi, tidak lagi ditanyai dan sebagainya. Dan untuk memudahkan kita untuk memonitoring mereka, para masyarakat umum, biasanya kita bisa bekerja sama dengan para kader yang ada di RT, kader yang ada di RW, seperti itu. Jadi kita bisa minta bantuan mereka untuk memonitoring apakah terjadi perubahan pola hidup, perubahan gaya hidup, atau perubahan perilaku yang dilakukan oleh para audiens yang sudah kita edukasi. Nah, itu tadi 5 tips yang bisa rekan-rekan gunakan dalam melakukan edukasi yang bisa lebih berdampak kepada audiens. Jangan berhenti untuk belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang edukator yang profesional. So, thank you buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya, tentunya masih di channel Miss Via. Thank you guys.